Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, pengurus DPW Ustaz Mulia Mustafa, Ketua Majelis Syura DPW Jatim Bapak Cak Nawir, dan semua insyaallah pengurus baik kabupaten maupun cabang dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan silaturahmi dan halal bihalal ini. Kita masih dalam suasana Idul Fitri bulan Syawal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah mempersaudarakan kita di atas dasar keislaman dan keimanan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, persaudaraan itu ada 5 macam jenisnya. 4 macam jenis persaudaraan hanya sebatas di dunia. 1 persaudaraan yang berakses sampai akhirat. Adapun persaudaraan sebatas di dunia, yang pertama adalah al-ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Sehingga dimanapun ada manusia di dunia ini yang merasa terzalimi atau terkena musibah ataupun yang lainnya, maka secara kemanusiaan kita harus membantu. Ya, inilah arti kemanusiaan yang harus kita perjuangkan, yang sekarang ini lebih dipolitisir lewat PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Meskipun ada hak veto yang dimiliki oleh hanya 5 negara besar, ya, Indonesia harus punya hak veto juga ke depan ini. Bagaimana caranya? Ini perlu diperjuangkan. Nah, barakallahu, kekuatan bangsa-bangsa itulah yang akan menyelamatkan umat manusia ini. Kalau tidak, bisa menuju kepada perang dunia ketiga. Hampir-hampir saja Yahudi membuka jalan menuju perang dunia ketiga itu, kalau tidak dihentikan ya oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua adalah al-ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang diikat oleh negara, oleh bangsa, oleh state. Ya, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, bangsa Amerika, ada bangsa Cina dan seterusnya. Masing-masing dengan wilayah kedaerahnya itu. Ya, dengan kekhususan-kekhususannya. Alhamdulillah kita diikat oleh kebangsaan Indonesia ini, yang kemudian bagaimana bersama-sama membangun bangsa ini. Dan yang ketiga adalah al-ukhuwah nasabiyah, persaudaraan yang dibangun oleh keturunan, oleh nasab. Ya, bapak, ibu, saudara, anak, turunannya, kakek sampai ke atas, samping, paman, dan seterusnya. Ya, kefamilian, persaudaraan atas dasar keturunan. Ya, ini pun hanya sebatas di dunia. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasalun. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, maka seluruh ikatan nasab selesai. Jadi tidak akses ke akhirat. Dan yang keempat adalah al-ukhuwah al-ihtirafiyah, persaudaraan profesi. Ini profesi ahli hukum, profesi dokter, profesi pengusaha dan sebagainya. Ikatan-ikatan itu yang ada di masyarakat kita. Dan 4 jenis ikatan persaudaraan ini tidak ada akses ke surga, tidak ada akses ke akhirat, kecuali yang kelima, yaitu al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, tadi ayat disebut surat Al-Hujurat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, jadi hanya saja itu artinya pembatasan, tidak termasuk yang 4 tadi itu.
Hanya saja itu dalam bahasa Arab itu apa? Adat hasar, pembatasan. Ya, sehingga hanya orang-orang beriman saja. Ya, yang kemudian mereka itu bersaudara tulus dari hati, dari pikiran, dari semua apa yang dimiliki. Makanya inilah yang harus kita bangun persaudaraan sampai ke partai. Al-ukhuwah imaniyah ini. Ya. Makanya tidak ada sempurna dari kita ini kecuali Muhammad SAW, utusan Allah yang dijaga oleh Allah SWT. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi kita sebagai manusia biasa, faslihu baina akhwaikum. Ayo terus kita perbaiki. Kita perbaiki ekonomi kita perbaiki sosial kita perbaiki pendidikan kita perbaiki masyarakat kita perbaiki itu politik kita perbaiki negara kita. Ini adalah bangunan kebersamaan untuk melakukan perbaikan. Artinya apa? Jangan cuman memikirkan diri sendiri. Ya, ibadah sendiri. Ya, cari makan sendiri, hidup sendiri. Terus nanti ke kuburan? Nggak mungkin lah. Harus diantar sama lain. Ya kan? Makanya jangan sendiri-sendiri. Nah, itu pentingnya kebersamaan itu. Makanya polanya adalah islah. Perbaikan terus-menerus. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Terus lakukan perbaikan. Karena itulah yang diajak oleh para nabi dan rasul, ya, untuk mencari ridha Allah SWT. Ya, makanya harus upaya ini yang dilakukan, islah, perbaikan. Ya, kalau dalam bahasa dakwah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu islah itu, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Faslihu baina akhwaikum wattaqullah. Landasannya harus takwa. Kenapa? Tidak ada jalan menuju surga kecuali bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, telah menyiapkan surga-surga seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan kita ikuti pandangan-pandangan kaum liberal, kalau menyimpang. Semua agama berhak masuk surga. Dari mana ceritanya? Di dunia ini ada 4.300 agama. Masuk surga semuanya? Memang surga punya siapa? Ini Allah yang memiliki surga menginformasikan. Tidak ada jalan menuju surga kecuali orang yang bertakwa. Bertakwa lewat apa? Lewat Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang direkomendasikan oleh Allah hanya Islam. Dari 4.300 agama hari ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama di luar Islam, Allah nggak butuh sama orang seperti itu. Dan nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Begitu Allah sebutkan surat Al-Imran ayat 85 itu. Makanya bersyukur kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang Islam. Tapi jangan cuma Islam yang pasif. Islam untuk diri sendiri. Ya, Islam yang menuju kepada rahmatan lil alamin. Menjadi orang yang bertakwa dan terus berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya dan yang terpenting sekalian, ternyata masuk surga itu enggak sendiri-sendiri. Ya, jangan dikira Anda akan masuk surga sendiri-sendiri, enggak. Yang berpikiran masuk surga sendiri-sendiri nggak akan masuk surga dia. Karena Allah menyebutkan begitu. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, orang-orang bertakwa ini akan digiring rame-rame masuk surga. Bukan sendiri-sendiri. Maka kalau seorang menganggap masuk surga sendiri, berarti dia tidak akan masuk surga. Tidak tahu surga mana itu. Tapi kalau surganya Allah, akan masuk rame-rame. Termasuk di situ ada suami istri. Jangan suami istri nggak masuk surga. Ya,
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Surat Az-Zukhruf 70. Masuklah surga kamu bersama pasanganmu, istri-istrimu. Untuk kamu senang-senang di sana. Ada ibu-ibu nanya saya di Jakarta, Majelis Taklim. Pak Ustadz, kalau bapak-bapak masuk surga, nanti dapat bidadari. Ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Bagus pertanyaannya. Saya bilang begini, lah ibu nggak pengen masuk surga? Apa? Ibu nggak pengen masuk surga sama suaminya? Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja katanya. Berarti ibu ini kecewa sama suaminya. Jadi saya sekalian kembali kepada al-ukhuwah imaniyah. Yang kelima yang Allah bangunkan kita di atas dasar ini supaya apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Itulah politik Islam. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu mempelajari pendalaman tentang siasat syariah, ya berjilid-jilid kitab, itu landasannya cuma 2 ayat. Jadi mengurus negara ini cuma 2 ayat. Itulah yang dibahas oleh para ulama, berjilid-jilid kitab. Siasat syariah, turukul hukumiyah, al-ahkam sultaniyah. Banyak kitab-kitab yang bahas tentang bagaimana tata negara menurut cara Islam. Cuma 2 ayat. Bu, surat apa itu, Bu? Suratnya ibu-ibu, surat An-Nisa. Jangan lupa itu. Jadi ibu-ibu ini sangat disayang sama Allah. Makanya Allah kasih ibu-ibu rahim. Bapak-bapak nggak ada rahim. Silaturahim itu apa? Mengikat dari ibu-ibu ini kan. Ya makanya the power of mak-mak itu harus digerakkan betul lewat PDRI. Ya, karena ketentuan undang-undang kita 30% ya jajaran partai harus apa? 30% berapa? Harus apa? Mama ini. Dan saya yakin ibu-ibu ini punya potensi dahsyat. Ya makanya nanti yang muda-muda yang punya potensi itu digerakkan ibu-ibu untuk mengisi porsi yang 30% supaya lolos apa? Aturan yang ada itu. Ya. Karena itu di dalam surat An-Nisa ayat 58 59 jangan lupa itu. Ya, kalau kita sudah bicara partai dakwah, alhamdulillah dakwah kita sudah jalan. Ya, alhamdulillah dakwah kita sudah bergerak setingkat nasional ini. Bahkan kita sudah bergerak sampai kepada dunia internasional. Saya sendiri anggota Persatuan Ulama Dunia. Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Muslimin, saya anggotanya. Dan saya tunjukkan nih kartunya nih. Jangan-jangan dikira saya cuma ngomong aja ini. Nah ini Persatuan Ulama Dunia yang waktu itu masih ditandatangani oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, ini Persatuan Ulama Dunia, saya anggota persatuan itu. Ya. Kemudian kami sudah mengadakan pertemuan ulama se-Asia Tenggara. Ya, se-Asia Tenggara itu 4 kali. Sekali di Bandung, sekali di Sentul, sekali di Jakarta, sekali di Padang. 4 kali pertemuan ulama se-Asia Tenggara. Ya. Dan sekali pertemuan itu kira-kira biayanya 5 M lah. Ya, alhamdulillah ada donatur yang baik hati. Ya, yang alhamdulillah sebenarnya semua pandangan itu sama. Tetapi man yadukul jaras, siapa yang akan mengetok pertama kali? Nah, kita ketok pertama kali. Ya, dakwah sudah jalan nih. Bahkan Ustadz Faisal ini juga kelas internasional ini, Bapak ini pengusaha sukses luar biasa, serba bisa dia, apa aja, ya teknologi macam-macam. Ini sudah melakukan penelitian ke lapangan untuk pentingnya berdiri partai Islam. Ya, tapi mungkin karena timnya belum terlalu kuat, belum berdiri. Alhamdulillah sekarang udah berdiri, beliau gabung insya Allah. Beliau akan dukung all out insya Allah. Beliau dari Jombang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau macam-macam usaha, komunikasi sama beliau, belajar sama beliau. Ini pengusaha sukses. Ya, nah karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dakwah sudah jalan. Ya, tetapi butuh kendaraan politik ini. Dalam demokrasi itu ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada infrastruktur, itulah ormas, yayasan, perguruan tinggi, masyarakat, semua itu kan, masjid. Ini. Habib Rizik dan 212 itu ada di sini. Nah, di atas itu ada namanya suprastruktur. Ada apa itu? Eksekutif, pemerintah,
legislatif dan yudikatif. Jalan menuju untuk suprastruktur hanya satu jalannya, partai politik. Makanya kalau dari sini mentok ke sana, ujungnya ke penjara. Karena bukan jalurnya. Ya, nah, kita nggak mau jalur itu, kita mau jalur resmi lewat partai politik. Kita akan masuk ke apa? Eksekutif, ke legislatif, sampai ke yudikatif. Dan ini nggak mungkin kecuali ada kebersamaan. Ya, karena memang tujuan kita bernegara ada 4. Jangan lupa ini, ya, seluruh jajaran apa PDRI dari pusat sampai apa sampai desa harus sadar itu 4 hal yang harus kita lakukan. Saya ulangi lagi bahwa inti politik Islam mengatur negara itu hanya pada 2 ayat surat An-Nisa 58 59. Ya, di antara inti ayat itu adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah memerintahkan kepada kalian wahai orang beriman untuk menunaikan kekuasaan kepada orang yang pantas untuk menjalankan kekuasaan itu. Ya, baik dari tingkat apa RI 1 sampai tingkat RT. Itu harus the right man in the right place. Ya. Yang menunaikan amanat, ya, bukan sekedar punya kemampuan, punya macam-macam itu kan, tapi dia menunaikan amanat. Amanat penderitaan rakyat. Ya, bukan yang koruptor, bukan yang nipu, bukan yang janji-janji palsu, tapi mereka yang amanat. Kemudian itu tugas pertama. Tugas kedua kita adalah menegakkan keadilan. Tidak boleh ada kezaliman. Hatta kepada non-muslim tidak boleh ada kezaliman. Karena rusaknya manusia ini kata Allah ada 2. Surat Ahzab ayat 72, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di dalam surat apa namanya? Surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanat. Amanat apa itu? Risalah ini. Amanat risalah Islam ini. Berarti memang amanat kekuasaan itu harus diberikan kepada orang yang memahami Islam. Kami tawarkan amanat risalah ini kepada langit, bumi, dan gunung. Makhluk hebat semuanya. Tapi semuanya keberatan. Tapi amanat itu diemban oleh kita manusia ini. Sungguh manusia yang tidak menunaikan amanat risalah ini, kata Allah, imma 2 kemungkinan. Zalim atau bodoh. Yang zalim, kata Nabi, cegah dari kezalimannya. Unsur akhaka zaliman au madluman. Cegah itu kezalimannya. Hentikan itu kezalimannya. Tegakkan keadilan. Dan yang kedua, yang bodoh harus kita pintarkan. Ya, saya dulu pernah di Australia melihat interaksi saya dengan orang-orang kafir itu, satu perusahaan semuanya kafir, semuanya kulit putih kecuali saya yang muslim. Saya mau adu apa? Kepintaran, adu kemampuan sama mereka. Mampu nggak? Insya Allah nggak kalah. Hanya saja saya lihat di perusahaan itu yang pinter satu, tapi dia bikin sistem memintarkan semuanya. Di kita ini banyak orang pinter, bodohin banyak orang. Ini yang harus kita cegah. Justru kita pinterkan rakyat ini, kita pinterkan umat ini. Ya, lewat PDRI insya Allah kita akan bekerja bagaimana meminterkan umat ini, meminterkan rakyat ini, supaya tidak dibodohin dan juga supaya tidak dizalimi. Ya, ini cerita di Bangil saja ini mengerikan. Saya baru dapat informasi ketemu dengan tokoh-tokoh kemarin di Jawa Timur. Sekarang ada rancangan besar yang akan terjadi di Bangil. Kalau kita tidak cegah, 10 tahun ke depan di Bangil itu bukan lagi orang-orang kita yang beredar di pasaran, di lapangan itu, tapi orang lain. Ya, insya Allah nanti kita bahas secara khusus bagaimana mencegah semua itu. Karena ini keputusan politik, harus ditahan dengan keputusan politik juga. Gak bisa dengan gerakan sosial saja. Harus ditegakkan, dicegah dengan keputusan politik juga. Ya, karena itu barakallahu ini Allah ingatkan kepada kita, tunaikan amanat ini kepada ahlinya dan tegakkan keadilan. Ya, makanya
di pengadilan itu kan gambarnya apa? Timbangan yang seimbang. Ya, saya pernah diundang di MK. MK itu apa? Mahkamah Konstitusi. Hadir semua hakim-hakim agung itu. Saya bilang sama mereka, Indonesia ditentukan oleh kalian para hakim ini. Tetapi kata Nabi, hakim itu ada 3, 1 di surga, 2 di neraka. Hakim tahu yang benar, dia putuskan dengan kebenaran, hakim itu di surga. Begitu kata Nabi. Tapi ada hakim 2 yang lainnya. Dia tahu yang benar, tapi dia putuskan dengan tidak benar. Mungkin karena korupsi, mungkin karena kolusi, mungkin karena apa? Nepotisme, kesogokan dan sebagainya itu. Hakim ini di neraka. Orang yang salah apa? Dibenarkan, orang benar dipersalahkan. Padahal dia tahu itu, di neraka ini hakim seperti itu. Yang ketiga adalah hakim memutuskan perkara tidak tahu dia. Ini orang salah, ini orang benar, tapi diputuskan dengan gengsi karena dia seorang hakim. Hakim ini neraka ini. Dia putuskan atas dasar kebodohannya. Hanya 1 hakim di surga itu. Makanya selamatkan Indonesia oleh kalian para hakim dengan tegakkan kebenaran kepada orang yang benar dan hukum orang salah karena kesalahannya itu. Saya kira kalau itu dijalankan aman Indonesia ini kan. Yang terjadi sekarang luar biasa itu mafia-mafia peradilan itu. Ayo kita tegakkan. Nah, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Begitu nasihat Allah kepada kita untuk kita jalankan. Ya, innallaha kana sami'an basira. Allah Maha mendengar atas semua peristiwa yang terjadi dan Allah Maha melihat semua apa yang terjadi. Enggak mungkin lepas dari Allah. Ya, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua kalian akan kembali kepada Allah. Mau hakim, mau presiden, mau menteri, mau siapapun akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di dunia ini. Dan semua akan dihisab oleh Allah sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, atas dasar itulah makanya misi besar politik Islam itu cuma 2. Bahagiakan manusia di dunia, sejahterakan mereka dan selamatkan mereka untuk akhiratnya. 2 misi besar. Inilah yang diperjuangkan oleh para ulama dari mulai sejak Rasulullah, para sahabat terus sampai hari ini dan sampai akan datang. Dan itu yang kita bawa oleh Partai Dakwah Rakyat Indonesia ini. Dan karena itu kita harus paham misi besar negara ini yang sudah disepakati ada 4. Yang pertama adalah mencerdaskan rakyat ini. Berarti sama. Kita harus pintarkan rakyat ini. Ya. Kita bantu negara ini untuk memintarkan rakyat ini lewat partai dakwah ini. Yang kedua, mensejahterakan rakyat, sama. Ya kan? Kita harus bikin rakyat ini sejahtera. Jangan gini terus. Bagaimana kemudian jadi yang begini? Ya, seperti masa Umar bin Abdul Aziz, tidak lagi ada orang yang menerima zakat karena semuanya apa? Berzakat. Hebat sekali. Kenyataan kita tidak. Ya, 87% umat Islam Indonesia secara kuantitasnya tapi hanya memiliki 12% aset nasional. Ada yang salah. Ada yang salah. Ya, peredaran uang di Indonesia itu ada 66.700 triliun. Menurut data terakhir yang disampaikan oleh BI, 91,3% ada di Jakarta. TKI itu. Baru 87,3%, 8,7% itu beredar di semua provinsi. Maknanya apa? Terjadi kesenjangan, terjadi masalah. Ini harus kita kita luruskan itu lewat partai dakwah ini. Ayo kita perjuangkan. Ya, kita sejahterakan rakyat ini. Yang ketiga, melindungi tumpah darah. Jangan lagi ada penyesatan, jangan lagi ada perusakan, jangan lagi ada pemurtadan. Ya, jangan lagi ada upaya-upaya penghancuran kepada bangsa dan rakyat ini. Ini harus kita cegah. Ya, silakan bapak-bapak sekalian. Mahal wasalan. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Silakan Pak. Mohon izin melanjutkan dikit Pak ya. Yang dikit. Jadi itu misi ketiga besar bangsa ini adalah melindungi tumpah darah. Ya. Dan itu sama dengan misi perjuangan Islam, hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul mal dan hifdzul ird. Ya, semua itu untuk menjaga jangan sampai ada sesuatu yang sia-sia di tengah umat dan bangsa ini. Kemudian yang keempat adalah berpolitik bebas aktif untuk kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Ya, kita terus berusaha
Tidak boleh ada lagi penjajahan seperti Yahudi menjajah kaum masyarakat Palestina itu. Harus kita perjuangkan itu. Karena itu adalah amanat undang-undang kita, konstitusi kita. Nah, saya kira tidak berpanjang kata, jelas sudah arahnya bagaimana kita ini sebenarnya misinya penyelamatan. Ya, misi kita apa? Misi penyelamatan. Kalau bicara data akan banyak sekali. Ya, insya Allah nanti setelah acara seremonial ini kita makan-makan, ya, kecuali yang puasa. Ya, maka kita lanjutkan nanti jam 1 akan diskusi interaktif antara pengurus-pengurus PDRI untuk mematangkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Target-target apa yang kita akan capai. Ya, mudah-mudahan dengan langkah yang jelas itu kita akan bekerja dengan satu hati, satu pikiran, satu langkah, ya, untuk mencapai satu tujuan li'izil Islam wal muslimin insyaallah. Bismillah. Jazakumullah khair atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.